Air belia tanda tak dalam, air tenang seperti belia. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 57 Batam, Bapak Haris Jafil. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 57 Batam yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak yang melengkapi pada modul 1.4.A9 untuk memenuhi persyaratan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri, Ibu Elisa dan juga Ibu Feni. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama kita hadiahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki ke acara kita. Yang pertama, kami mohon kesediaan untuk Bapak Kepala SMP Negeri 50 Batam untuk memberikan sepatah dua kata pada acara kita hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Masuk selaku Wakil Kepala Sekolah yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 57 Batam. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia ini sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi guru penggerak modul 1.4.A9. Kemudian tidak lupa salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya sangat merasa bangga ya terhadap guru-guru yang sudah melaksanakan diseminasi guru penggerak, di mana salah satu tujuan dari diseminasi ini adalah menyebarluaskan apa yang sudah didapatkan dari program CGP atau guru penggerak. Saya yakin harapan dari Bapak Ibu guru CGP ini, apa yang mereka sudah pelajari itu bisa dimanfaatkan juga oleh guru-guru yang lain, meskipun status atau dari guru-guru itu belum bergerak. Nah, 2 hari yang lalu, hari Selasa, ya, Selasa kemarin, alhamdulillah saya dapat amanah untuk mewakili KKS Kota Batam menghadiri kegiatan PMO di Jakarta, dan itu juga ada kaitannya dengan sekolah penggerak guru penggerak. Ada beberapa macam atau hal yang miskonsepsi dijelaskan di situ. Nah, nanti dari apa yang saya dapatkan itu juga akan dicoba disampaikan ke guru-guru yang ada di SMP Negeri Batam. Dan Bapak Ibu, ada juga yang namanya PMO ya, PMO ya, PMO yang akan yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak. Kemarin saya juga rada agak apa ya,
Yang tidak bergerak saya aja kemarin, ya, tidak bergerak. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa mengimbangi kegiatan-kegiatan atau akses yang diperoleh oleh sekolah penggerak dan kita diseminasi juga di SMP Negeri 7 Batam ini. Dan yang terakhir, harapan saya mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan kedepannya program program guru penggerak ini akan tersebarkan lagi kepada guru-guru lain. Tahun ini ada 3 orang, tahun depan mudah-mudahan ada penambahan guru penggerak yang ada di SMP Negeri 5 di Batam. Akhir kata, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dong untuk Bapak. Santai aja Bapak Ibu. Jadi ini bukan acara kayak kita seminar-seminar berat gitu, tidak. Santai aja, tidak apa-apa. Nikmati aja hidangan yang ada di depan mata. Ya baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak Ari selaku Kepala SMP Negeri 57 Batam. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan. Jadi pada program simulasi ini adalah mengenai 3 materi yang sudah kami bahas pada program pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1 titik. Di modul 1 yaitu ada 4 modul ya, submodulnya itu 1.1 sampai 1.4. Nah, akhirnya di program ini kami bertiga membagikan materi yang sudah kami pelajari untuk masing-masing nanti dibahas. Pada dasarnya materi yang disampaikan di sini adalah kasus-kasus yang sangat sering kita temui di sekolah kita, tentang permasalahan anak, kemudian juga tentang cara menangani anak yang bermasalah, belum lagi nanti kerjasama dengan orang tua dan lain sebagainya, nanti akan kita ulik bersama-sama. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai disiplin positif dan motivasi perilaku manusia yang akan saya sampaikan secara langsung nanti. Kemudian posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Bu Elisa, dan yang terakhir itu adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Feni. Mungkin kita langsung saja ke materi disiplin positif di slide yang pertama. Bapak Ibu bisa dibaca yang di slide yang pertama yang ada di depan di layar kita. Itu adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Nah, jadi selama kami mempelajari ini, memang disiplin positif ini yang kami ulik terus-menerus bersama kelompok kami. Bagaimana sih menerapkan disiplin positif di sekolah? Pada dasarnya di SMP 57 Batam, guru-gurunya dan juga siswanya itu kita rata-rata sudah menerapkan disiplin positif. Hanya mungkin konsistensinya saja yang akan kita terapkan, bagaimana ke depannya supaya itu tetap terus berjalan untuk kebaikan sekolah kita. Nah, sebelum itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih itu disiplin positif? Mungkin dari Bapak Ibu yang tahu, kita kan sudah menerapkan nih disiplin positif di sekolah, baik itu di sesama guru maupun dengan siswa. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Belum tahu, baik, akan saya kasih tahu. Ya, ini definisi secara umum dulu bahwa disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan yang mengajarkan dan membimbing anak untuk dapat berperilaku dengan baik dengan tetap menghormati hak-hak mereka, yaitu hak untuk berkembang dengan sehat, mendapat perlindungan dari kekerasan dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Nah, kira-kira dari definisi ini anak-anak kita sudah mencapai belum mendapatkan pembelajaran secara aman, nyaman, yang sesuai dengan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Sehingga itu didapatkan di SMP Negeri 57 Batam. Nah, kalau untuk pendekatan disiplin positif itu lebih menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Bapak Ibu, mungkin dalam 1 bulan terakhir ini para guru, baik itu wali kelas, baik itu guru mata pelajaran, guru BK, dan juga yang lainnya, sedang banyak menangani siswa-siswa yang bermasalah. Apalagi yang baru-baru ini terjadi mungkin
sudah ditangani dengan baik. Nah, hal tersebut sudah kita terapkan belum di anak-anak kita melalui disiplin positif, yaitu anak yang bermasalah kita terapkan posisi kontrol kita sebagai guru itu dipahami memotivasi perilaku positif manusia seperti posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas serta beberapa penerapan resolusi masalah. Nah, mungkin nanti ini penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan Bu Elisa dan Bu Femi. Ini poin penting yang kita lakukan. Mungkin kebanyakan dari kita termasuk saya sendiri itu kalau misalnya ada anak yang membuat kesalahan masih ada memberikan hukuman. Seperti yang kita ketahui di situ di judul besarnya, hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Kenapa? Karena hukuman itu lebih mindsetnya ke arah yang negatif. Tetapi bagaimana sih hukuman itu bisa kita rubah menjadi ke arah yang lebih positif? Bagaimana? Mungkin dengan beberapa penerapan yang sudah kita terapkan di sekolah. Contoh, kita sudah ada aplikasi tata tertib BWPB ya. Ya mungkin sebelum kita masukkan anak tersebut ke aplikasi tata tertib, terlebih dahulu gurunya menasehati, memberi teguran. Tetapi kalau memang anaknya masih belum juga sadar akan kesalahan, baru kita masuki ke dalam credit point atau di aplikasi tata tertib kita. Mungkin itu salah satu efek jerah yang bisa kita lakukan di sekolah. Selanjutnya nanti akan terus berkembang seperti apa permasalahannya, tetap ditangani sesuai kapasitasnya masing-masing. Begitu. Nah, ini yang kedua, motivasi perilaku manusia yang ada kaitannya dengan disiplin positif. Jadi motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dari nilai yang mereka percayai. Contoh, menurut Bapak Ibu, kira-kira anak kita mentaati peraturan yang ada di sekolah karena dia merasa tidak nyaman karena terus-menerus ditegur oleh guru, atau karena ingin mendapatkan penghargaan berupa tembak terus-menerus, atau memang itu murni dari dalam diri mereka sendiri untuk mentaati peraturan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebanyakan anak kelima dulu yang mana? Nothing tulus ya. Kita berharapnya berada di yang ketiga, itu murni dari dalam diri mereka sendiri, yaitu tanggung jawab mereka sebagai peserta didik yang sudah saya datang, saya belajar taati peraturan aman. Tetapi pada dasarnya masih ada, mungkin tidak hanya di sekolah kita, di sekolah juga ada, mereka itu membuat suatu ketaatan di sekolah hanya karena ingin mendapat pujian. Istilah kata cepu kalau anak zaman sekarang, cari muka. Kebanyakan ada juga yang mungkin karena terus-menerus ditegur, aku terus nih yang kena, ya udah daripada, jadi terpaksa tidak ada ikhlas dari dalam diri mereka. Nah, jadi itu yang menjadi PR bagi kita untuk kedepannya bagaimana penerapan disiplin positif dan memotivasi perilaku peserta didik kita untuk kedepannya menghargai dan misalnya hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Kenapa? Karena hukuman itu lebih mindsetnya ke arah yang negatif. Tetapi bagaimana sih hukuman itu bisa kita rubah menjadi ke arah yang lebih positif? Bagaimana? Mungkin dengan beberapa penerapan yang sudah kita terapkan di sekolah. Contoh, kita sudah ada aplikasi tata tertib BWPB ya. Ya mungkin sebelum kita masukkan anak tersebut ke aplikasi diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Elisa, Bu Feni dan saya sendiri. Baik, dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, kami kembalikan ke audiens. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung saja kami tutup. Terima kasih atas. Oh ada? Oh bukan pertanyaan. Baik, silakan Bu. Ibu Rumana, silakan Ibu. Terima kasih Bu Rani. Sebenarnya saya bukan bertanya, hanya merasa kagum dengan rekan-rekan saya karena judul yang rekan-rekan kita bawa ini sangat berdampak bukan hanya kepada siswa, tetapi kita sendiri, yaitu tentang kedisiplinan. Yang mana disiplin itu sebenarnya kita harus dari diri kita sendiri sebelum kita menerapkan kepada siswa-siswi. Karena kita lah yang harus
contoh supaya dengan kita memberi yang terbaik, maka orang lain akan berusaha meniru walaupun secara tahap demi tahap. Nah, kalau dari makalah Sirani itu disiplin positif, intinya adalah memang ada dampak positif, ada dampak negatif. Itu positif apabila datang dari diri kita sendiri, faktornya adalah dari kita. Sedangkan dari luar adalah adanya pengaruh-pengaruh dulu. Contohnya bukan harus dari teman, lingkungan kita. Karena memang intinya adalah dari kita. Kemudian yang Ibu Elisa ini sebenarnya sangat mantap ini sebenarnya ke kita semuanya. Kontrol ini semua pernah saya lakukan selama saya jadi guru. Apalagi yang posisi nomor 1 itu perempuan. Nah, samalah posisinya dengan Pak Karim ini. Memang benar Pak, kita tidak bisa menolak ini. Kita kena Pak. Ya, kena saya ini. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kalau ini memang kita lakukan, tetapi kalau kita putar balik, karena ada api asap, makanya ada api. Seandainya berjalan dengan langgeng, mungkin kita tidak akan mengatakan anak itu bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, ini memang diharapkan mulai kurikulum tahun 72, 78, CBSA, HTSP, K13. Ini memang kontrol teman ini diharapkan. Kita dengan anak itu, kita harus merangkul. Kita tidak boleh mengatakan saya lebih unggul dibandingkan Anda. Hanya posisi pada saat kita depan, kita sebagai gurunya. Tetapi kalau kita sudah berada di samping anak itu, kita adalah temannya. Karena kalau kita berteman, kita bertanya, anak itu akan segera respon dengan positif. Tetapi kalau kita membawa wibawa guru kita selalu, anak itu ada dampaknya. Dia segan menjawab walaupun dia bisa. Dia takut nanti ditertawai teman. Tetapi kalau kita merangkul, dia akan berbisik jawabannya. Nah, berikan aplaus. Salah benar, tetap kita katakan, ya benar, hanya kurang sempurna. Ayo, siapa yang lagi dan bahkan anak itu nanti akan berani untuk bertanya dan menjawab. Kemudian kontrol pemantauan, dikatakan tadi CCTV. Nah, sebenarnya CCTV itu ya kita sendiri. Kitalah yang menentukan. Kita harus bisa merefleksikan diri. Contohnya saya mengajar di 91. Pasti nanti berbeda kontrol saya dengan 92. Berbeda juga dengan kelas yang lain. Saya yang harus merefleksikan diri. Bagaimana posisi saya supaya saya bisa diterima anak-anak ini. Dan yang terakhir adalah manajer ini. Semuanya kita manajer. Kita yang membawa, kita yang pemimpin, kita yang nakodanya kapal di depan itu. Karena menurut saya tadi mungkin benar salahnya, saya anggap saya tadi karena tertua mungkin saya pilih sebagai manajer karena yang lain-lain saya posisi ini dan ini. Alasan saya adalah sebagai kontrol manajer kita harus memenuhi kriteria menurut saya adalah ramah dan sopan. Ini sudah semua kita miliki. Kedua, murah senyum. Karena itu memang di mana-mana 3S. Sabar, senyum. Iya. Iya, benar. Kemudian sikap dewasa. Nah, memang kita di hadapan anak-anak dan rekan-rekan kita harus bersikap dewasa, bukan kekanak-kanakan. Karena apabila kita bersikap dewasa di hadapan anak-anak kita, tentu mereka merasa, oh ini ibu guruku, oh ini kakak kelasku, oh ini abang kelasku dan sebagainya. Kemudian berani. Nah, kita pasti berani apapun yang terjadi kita depan. Benar salah kadang kita berpikir di belakang. Kemudian berpandangan positif. Nah, kita apapun yang kita dengar, yang kita lihat itu belum tentu. Selalu kita berpositif thinking kepada orang, jangan kita negatif. Kemudian suka membantu teman tanpa berlagak pintar, berbagilah. Nah, di sini kita tidak ada, oh saya paling hebat, tidak ada. Nah, apalagi posisi ini saya paling gaptek katanya di antara rekan-rekan. Saya sebenarnya malu kalau diundang ke sini, tapi saya berani aja ya Bu ya. Kemudian tekun. Nah, karena itu memang kita kode etik guru profesional kita.
dan percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri berarti kita nggak berani di depan. Pokoknya intinya Ibu Rani, Ibu Feni, Ibu Lisa materinya sangat-sangat sungguh luar biasa. Yang pertama tadi penghukum, saya tadi melirik Pak Karim, ini memang posisi kami. Tapi mungkin daripada semua nanti memilih nggak ada yang manajer, ya mungkin saya mewakili yang senior. Saya bukan melangkah ya Bapak Ibu ya, hanya masukan dan terima kasih ya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mala, sangat luar biasa sekali. Kami semakin termotivasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Semoga teman-teman yang lain mengajukan SMP Negeri 57 Batam mencetak guru-guru yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke baik, tadi Bu Rumana sudah menyampaikan pernyataan, akan ditanggapi langsung oleh Bu Elisa. Bu Elisa, dipersilakan. Terima kasih Bu. Lama-lama ini tadi posisi kontrol itu manfaatnya ke diri kita sendiri. Kenapa diterapkan? Karena pada saat zaman sekarang ini, kalau kita menghukum, urusannya pidana atau polisi. Hukuman kan bukan hanya fisik, tapi juga verbal. Jadi verbal pun pernah kejadian direkam, kita ngomong kasar, terpidana. Lebih sedih kemarin anak ditegur sama gurunya untuk sholat berjamaah malah dipidanakan denda 50 juta. Itu fatal. Apalagi kita memukul, menjewer, menampar. Nah, jadi kita mengirim ke posisi yang paling sempurna memang sebagai manajer, dan manajer itu sudah disediakan wadahnya tadi oleh Bu Feni mengenai restitusi dan keyakinan kelas keluarga. Jadi tetap semangat Bapak Ibu menjadi guru yang bukan guru yang ngalah dengan anak, tapi yang bersama-sama gitu. Saya juga masih banyak kekurangan, kami banyak kekurangan, sangat banyak, apalagi dibandingin dengan guru yang bilang 91 saya masih kelas. Oh saya 5 tahun Bu, saya 92 Bu, saya belajar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Ibu. Hari ini sungguh luar biasa, materi kita juga sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk kedepannya penerapan yang sudah kami sampaikan tadi benar-benar bisa kita terapkan untuk memajukan sekolah kita yang tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan menyita waktunya. Semoga semakin berkah acara kita selanjutnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anggiasari. Saya adalah teman sejawatnya dari guru penggerak Rani Karlinda. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap hasil diseminasi yang baru beliau sampaikan hari ini tentang disiplin positif yang ada di SMP 57 Batam. Untuk hal ini memang benar ya, siswa ini masih merasa hukuman atau atas perilaku yang dia lakukan itu masih atas dasar ketakutannya pada guru, bukan dari keyakinan dirinya sendiri tentang bahwa disiplin ini memang itulah proses pembelajaran bagi dia. Belum sampai ke sana sih. Jadi masih harus kita tingkatkan lagi sistem-sistem yang ada di sekolah, walaupun yang tadinya kami masih manual book, masih pakai buku kasus. Sekarang kita udah mulai pakai buku digital agar rekapan dari kasus-kasus anak itu terdata dan tersusun rapi. Ya demikian sih hasil diseminasi kita hari ini. Semoga hasilnya memberikan refleksi yang baik untuk kemajuan sekolah ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.